Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Timbulnya Hutang Pajak, Penagihan Pajak, Hapusnya Hutang Pajak, Cara dan Sistem Pemungutan Pajak, Tarif Pajak, dan Fungsi Pajak. Untuk tugas 3 mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu, Bapak Wirmi Eka Putra SMSI. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Widat Ulawati Mokhtar dengan NIM C1C020111, mahasiswi program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Jambi. Yang pertama, kita akan membahas tentang timbulnya hutang pajak. Peraturan yang menjelaskan tentang timbulnya hutang pajak, para praktisi saat ini menggunakan dua teori atau dua ajaran yang mengatur timbulnya hutang pajak. Yang pertama, ajaran formil. Hutang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Hal ini terjadi saat pemungutan pajak dilakukan dengan Official Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak di mana jumlah pajak yang harus dibayar dan dihitung oleh Fiskus. Yang kedua, ajaran material. Hutang pajak timbul karena undang-undang. Sebab yang membuat seseorang memiliki hutang pajak diantaranya yang pertama, perbuatan yaitu mendirikan bangunan, melakukan kegiatan impor atau ekspor, serta berpergian ke luar negeri. Yang kedua, keadaan yaitu memiliki tanah atau bumi dan bangunan, memperoleh penghasilan, serta memiliki kendaraan bermotor. Yang ketiga, kejadian atau peristiwa, yaitu mendapat hadiah undian. Yang kedua, yaitu penagihan pajak. Penagihan pajak adalah tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh Fiskus atau juru sita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu jatuh tempo. Pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak. Prosedur penagihan dengan surat paksa merupakan cara penagihan yang terakhir di mana Fiskus melalui juru sita pajak negara menyampaikan atau memberitahukan surat paksa, melakukan penyitaan dan melakukan pelelangan melalui kantor lelang negara terhadap barang milik wajib pajak. Penagihan dengan surat paksa ini dikenal dengan penagihan yang keras dalam rangka melakukan law enforcement di bidang perpajakan. Penagihan aktif dapat dilakukan dengan 4 tahap, yaitu yang pertama ada surat teguran. Surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Yang kedua, surat paksa. Wajib pajak atau penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo dan penanggung jawab tidak memenuhi ketentuan dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran. Yang ketiga, ada surat penyitaan. Apabila utang pajak belum dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam setelah surat paksa diberitahukan, dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang wajib pajak. Yang keempat, lelang. Apabila wajib pajak atau penanggung pajak tidak melunasi kewajiban perpajakannya, maka barang-barang milik wajib pajak atau penanggung pajak dapat dilelang oleh kantor. Yang ketiga, ada hapusnya hutang pajak. Yang pertama itu ada pembayaran. Pembayarannya secara lunas oleh wajib pajak ke kas negara. Yang kedua, kompensasi. Wajib pajak memiliki kelebihan dalam membayar pajak yang sebelumnya. Yang ketiga, kadaluarsa. Menagih pajak kadaluarsa setelah melampaui waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal terutang pajak. Yang keempat, pembebasan. Merupakan sarana hukum pajak untuk melepaskan tanggung jawab wajib pajak berupa membayar pajak. Yang kelima, penghapusan atau peniadaan. Cara penghapusan diberikan karena keadaan keuangan wajib pajak. Yang keempat itu ada cara dan sistem pemungutan pajak. Yang pertama itu ada full self-assessment system, yaitu sistem pemungutan yang sepenuhnya ada pada wajib pajak. Yang kedua itu ada official assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar seseorang berada pada pemungut pajaknya. Nah, selanjutnya ada semi self assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak seseorang berada pada dua pihak, yaitu pihak pajak dan pemungut pajak. Yang keempat itu ada withholding system, yaitu sistem pemungutan pajak yang didasarkan pada campur tangan pihak ketiga atau bukan wajib pajak ataupun pegawai pajak sebagai biru jasa yang mewakili kepentingan wajib pajak dan negara. Yang kelima itu ada tarif pajak. Tarif pajak yang pertama ada tetap. Tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya atau tidak berubah-ubah. Contohnya bea materai dengan nilai Rp3.000 atau Rp6.000.
Tapi tarif bea materai ini mulai 2021 berlaku materai elektronik. Bea materai terbaru naik menjadi 10.000 dan merupakan single tarif. Yang kedua ada tarif pajak proporsional. Tarif yang persentasenya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Contohnya adalah PPN yang persentasenya 10% dan PBB dengan persentase 0,5%. Yang ketiga ada tarif pajak progresif. Semakin besar nilai objek pajak, maka semakin besar pula tarifnya. Tarif pajak progresif ini dipecah lagi menjadi 3, yaitu yang pertama, tarif progresif yang kenaikannya presentasi semakin besar atau presentasi akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Contohnya ada pajak penghasilan kena pajak atau gaji. Jika gaji sampai 50 juta, maka tarif pajaknya 5%. Kalau penghasilannya lebih dari 50 juta sampai 250 juta, berarti tarif pajaknya 15% dan seterusnya. Yang kedua, itu ada tarif pajak progresif tetap. Adalah jenis tarif progresif yang kenaikan presentasinya tetap. Jika penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta atau lebih dari 50 juta, maka presentasi pajaknya tetap sama. Yang ketiga, ada tarif progresif degresif. Adalah jenis tarif progresif yang kenaikannya presentasinya semakin menurun atau degresif. Yang selanjutnya ada tarif pajak degresif, yaitu nilai presentasinya semakin kecil jika nilai objek yang dikenai pajak semakin besar. Contohnya, jika dasar pengenaan tarif pajaknya itu sampai dengan 10 juta, maka tarif pajaknya 30%. Kalau 10 juta sampai 50 juta, berarti 28% dan seterusnya. Lalu ada 3 jenis tarif pajak degresif, yaitu yang pertama ada tarif degresif, yaitu jenis tarif degresif yang penurunan presentasinya tarif semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarannya penurunan tarif pajak semakin kecil. Contohnya, jika dasar pengenaan pajaknya 10 juta, tarif pajaknya 25 juta, penurunannya tidak ada, maka jumlah pajaknya adalah 2.500.000 dan seterusnya. Yang kedua, ada tarif degresif tetap. Tarif pajak degresif tetap adalah jenis tarif degresif yang penurunan prestasinya tetap. Contohnya, dasar pengenaan pajaknya itu adalah 10 juta, tarif pajaknya itu adalah 25% dan penurunan tarifnya tidak ada, maka jumlah pajaknya adalah 2.500.000 dan seterusnya. Yang ketiga itu ada tarif degresif progresif, yaitu jenis tarif degresif yang penurunan presentasinya tarif semakin besar. Contohnya, jika dasar pengenaan pajaknya 10%, maka tarif pajaknya itu 40%, penurunannya tidak ada, jumlah pajaknya menjadi 4 juta, dan seterusnya. Yang keenam itu ada fungsi pajak. Fungsi pajak yaitu kegunaan pokok, manfaat pokok pajak sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian. Pajak memiliki kegunaan dan manfaat dalam pokok meningkatkan kesejahteraan umum. Umumnya dikenal dengan dua macam fungsi pajak, yaitu fungsi budgeter dan fungsi reguler. Fungsi budgeter yaitu pajak yang dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara, yang dilakukan dengan sistem pemungutan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Lalu ada fungsi reguler, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintahan untuk mencapai tujuan tertentu, merupakan fungsi lain dari pajak sebagai fungsi budgeter. Kesimpulannya adalah timbulnya hutang pajak dibagi atas dua teori, yaitu formil dan material. Penagihan dengan surat paksa adalah cara terakhir yang dilakukan negara agar wajib pajak mau membayar pajak. Cara penghapusan hutang pajak dilakukan dengan 5 cara, yaitu pembayaran pajak kadaluarsa, pengakhiran, pembebasan, dan pengupasan hutang pajak. Cara pemungutan sistem pemungut pajak dibagi menjadi 4 macam, yaitu wajib pajak menentukan pajaknya sendiri, penentu pajak ditentukan oleh wajib pajak dan pemungut pajak, besarannya pajak ditentukan oleh pemungut pajak, dan pemungutan pajak ditentukan oleh pihak ketiga. Penentuan besarannya tarif pajak ditentukan dari sistem yang digunakan. Ada penentuan yang bergantung pada besarnya nilai objek pajak, ada juga yang tidak terpengaruh oleh besarnya nilai objek pajak. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika yang ditanyakan. Saya persilakan. Saya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.